Hai, apa kabar? Selamat sore semuanya. Eh, Sore ini saya memasuki hari ke-16, hari ke-16, 90 hari 90 days live ya. Kebetulan sore ini saya sengaja datengin teman saya nih. Kami kenalannya juga online ya, dari kelas online. Kita akan sharing beberapa hal juga ya, tentang menulis juga dan tentang apa nanti ya kesibukannya tamu saya ini. Oke, sambil sambil menunggu teman saya hadir, kita ngobrol dulu ya. Eh, oh iya, ini udah mau masuk ke weekend ya. Nggak terasa ya, cepet banget ya. Sudah hari Jumat, besok sudah weekend. Kira-kira sudah ada rencana apa nih untuk minggu ini? Halo Bu Silvana. Ya, eh, kalau saya minggu ini rencananya kayaknya akan beresin buku-buku dulu, project-project juga, sambil mungkin nanti olahraga ya di akhir minggu. Nah, buat teman-teman yang eh, nggak punya apa, mungkin tidak ada rencana kemana-mana, kebetulan di komunitas saya juga ada apa ya, semacam training ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan bisnisnya lewat LinkedIn, salah satu sosial media juga yang besar juga, selain Instagram, selain Facebook, ada LinkedIn. Nah, nanti ada ininya nih, ada webinarnya. Nah, teman-teman boleh daftar, bisa melalui saya juga. Nanti bisa DM saya ya kalau misalnya tertarik. Oke, ini sepertinya tempat saya agak kesulitan nih masuknya. Oke, saya sambil menunggu ya, sambil saya coba cross check lagi. Kenapa dia nggak bisa masuk? Eh, oh, katanya tidak kelihatan. Hmm, Iya, saya juga agak bingung nih. Beberapa waktu yang lalu juga gitu nih. Apa, temen ada yang mau masuk live nggak bisa juga karena nggak kelihatan. Iya, sabar dulu deh. Mungkin belum kelihatan ya di layar handphonenya. Jadi semoga aja bisa cepat masuk. Oke, selamat datang juga nih. Halo Cimeri, halo Hopi. Akhirnya ketemu juga nih. Halo Mbak Brit. Oke, aku coba invite dulu ya kamu ya. Tinggal okein aja Mbak. Wah, saya sapa dulu deh. Ada siapa nih tadi? Ada Cimeri, halo. Ada Ho.pi. Hopi. Salam kenal ya. Halo, Hai, wah kamu masih di jalan ya? iya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kedengeran jelas ya suaraku ya. Jelas banget, jelas banget. Thank you nih menyempatkan diri di sore sibuk ini ya. Sampai dari mobil nih. Sebentar lagi sampai Apa rumah kok. kabar? Apa Baik, kabar, Mbak? baik, 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 baik. Hmm. Ini baru pulang Wah, kantor ya, kamu? iya baru pulang kantor. Jadi tadi apa namanya izin pulang cepat untuk menghadiri IG Live. Oh, seriusan? Cuman ini apa beneran, Mbak? Izin pulang cepat, Mbak? Ya Iya, ampun, saya terhormat banget nih. Thank you banget ya, Mbak. iya, sama-sama. Iya, Mumpung masih pandemi mudah-mudahan kan, jadi pulangnya bisa cepet juga kan. mudah-mudahan obrolannya juga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman. Sebelumnya nih, Oh, ada Mbak Hopi. Halo Mbak sebelum Hopi. eh, kenal ya? Iya, iya. Iya. Sebelum sebelum kita lanjut ngobrolnya, Mbak Brit, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Mungkin juga teman-teman saya ada yang belum kenal Mbak Brit. Kalau yang di komunitas sudah tahu ya. Coba perkenalkan diri dulu ya, Mbak Brit.
Oke, boleh. Nama saya Brit Marsiata Hermawan. Profesi saya sebagai advokat dari kantor hukum AFHS Law Firm di Jakarta Selatan. Kemudian saya aktif di komunitas Miracle Walking dan komunitas kelompok sosialisasi hati. Kemudian itu di bawah dari Natural Way of Living gitu. Wah, banyak banget ya ini aktivitasnya. Advokat juga, terus aktif di komunitas juga. Wah, hebat banget nih Mbak Brit. Ya, Iya, biar eh, bisa berbagi ya. betul, betul banget. Kita kenalan itu ini ya, online ya Mbak. Kita belum pernah ketemu loh ya. Oh Belum iya, pernah belum, ketemu belum, belum. tatap muka ya. Iya, tadi saya Betul, juga bilang betul. kita ketemunya di online. Kebetulan waktu itu kita apa kelas ya, kelas menulis nih. Jadi Mbak Menulis, Brit ini juga betul. salah satu kontributor di kelas nulis yuk. Jadi di project nulis yuk, Mbak Brit kebetulan di batch kedua ya. Iya, Nah, batch bukunya kedua, lagi betul. lagi sedang OTW nih, OTW. Nah, Mbak Brit, Kayaknya sekarang ya. saya mau tanya-tanya soal menulis dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke yang lain nih. Di project menulis yang kemarin nih, Mbak Brit tuh ceritain tentang apa, Mbak? Oh, ceritain tentang bagaimana seorang anak bisa mengatasi kebosanannya dalam era pandemi, kemudian berubah menjadi suatu yang kreatif dan bisa menghasilkan uang gitu. Jadi Oke, awalnya oke. dari bosan itu tadi gitu, karena ternyata selama pandemi itu memang sekolahnya kan teman, nggak terbatas juga main sama Wah, tetangga. Nah, kayaknya tapi pada sih. Ya, ternyata oke. eh, apa namanya orang tuanya tuh memang tidak terlalu banyak memanjakan anaknya dengan gadget gitu. Nah, jadi dari kebosanan-kebosanan itu si anak itu akhirnya berpikir gitu bagaimana caranya menjadi kreatif di saat pandemi ini gitu. Akhirnya diceritakan ini kisah nyata ya. Jadi ceritanya si Wah, anak kisah itu nyata ya. kisah nyata Oke, nih. oke. Jadi ceritanya si anak itu jadinya dia bisa berkarya. Caranya adalah dia menjual tanaman-tanaman yang tadinya ibunya mau buang gitu, tanaman hias Oh, gitu oke, ya, oke, tanaman oke. yang bagus-bagus karena udah kebanyakan ibunya mau buang, kemudian jangan dibuang. Jadi diapain? Dijual aja. Nah caranya gimana? Dia membuat toko online jual tanaman-tanaman yang bagus, kemudian dia bikin toko online, dia bikin mereknya sendiri, ke logonya dan sebagainya, kemudian dia jual. Nah, progresnya itu sekarang udah sampai dia mau masukin ke kafe-kafe untuk masukin jadi apa store ya, store di kafe-kafe itu gitu. Wah, Hanya keren banget nih. Anaknya kreatif banget nih. Anakmu yang nomor berapa, Mbak? ini anak aku yang nomor dua. Ini kisah-kisahnya dia. Wah, hebat, Usia hebat, hebat. Umurnya berapa? usia pertama kali dia dapat idenya di usia 7 tahun. Nah, Mm-mm. sekarang tokonya sekarang masih jalan gitu. Sebetulnya awalnya lebih untuk mengisi waktu dia supaya dia tuh tidak bosan gitu-gitu. Oh, oke. Berarti udah jalan berapa tahun, Mbak, tokonya? Oh, baru-baru Oktober kemarin kok. Pas sejak pandemi itu Oktober Mm-mm. 2020 itu adalah puncak kebosanannya dia. Eh, Terus kemudian ya saya encourage aja gitu kalau misalnya Mm-mm. bosan kira-kira mau melakukan apa, mau belajar mengenai tanaman atau mau Mm-mm. bagaimana. Akhirnya ternyata dia tertarik mengenai tanaman. Kemudian dia Mm-mm. tuh punya punya niat dalam hatinya dia adalah apa yang dia kerjakan gitu, apa yang Mm-mm. dia jual itu untuk membantu orang-orang membuka hati kepada Tuhan. Jadi dia ingin Oke. pembeli-pembelinya ini saat menerima jualannya dia itu ikut bahagia. Nah, salah satunya itu adalah dengan berjualan tanaman. Nah, kalau Oh, tanaman kan oke. everybody happy gitu. Kalau suka tanamannya, oh Iya, benar. bagus, bunganya cantik, daunnya warnanya apa gitu. Jadi pada saat dia menjual, dia happy, yang beli juga sama-sama happy gitu. Intinya sih gitu. Wah, keren banget ya. Usianya boleh dibilang masih kecil ya, tapi pemikirannya udah jauh ke depan ya. Apa keren banget Mbak Brit. Ini pasti dari emang didikannya dari mamanya emang udah ini ya, oke ya.
Emang udah Mudah-mudahan dibiasakan begitu. ya dari kecil tuh udah dibiasakan untuk ini kan bisa bisa juga untuk melatih bisnis juga ya dari kecil ya. Iya, betul, Udah betul. dilatih untuk berbagi juga, untuk memikirkan orang lain ya. Dia apa punya pikiran untuk kalau saya jual ini untuk agar orang lain senang gitu. Eh, apa mungkin belum berpikiran dapat uangnya berapa atau apa, cuman idenya terus apa ya dia merasa itu untuk kebaikan orang lain kan berarti hebat banget ya. Iya, sesuai Salut ya Mbak Brit. sesuai tagline-nya dia sih gitu. Apa namanya? Tagline-nya apa emang? Tagline-nya tuh apa namanya? Love to smile to the world gitu. Wah, jadi pengen undang nih kapan-kapan ya. Oh nih, ini ada nih anaknya nih, sebentar nih. Larissa, Wah, say hi. hai. Tuh. Halo. Itu kakaknya yang baju biru Wah, kakaknya. halo kakak juga. Masih pada pada les, dua-duanya lagi pada les. Oh iya, ya, jam segini masih les ya? Wah, Masih les. hebat hebat. Iya Mbak Brik. Jadi kamu dapat inspirasinya tuh berarti dari ini ya, dari kejadian nyata, dari kejadian di sekitar kamu juga ya. Iya, betul, betul. Oke banget memang. Saya juga memang menyarankan itu ya waktu waktu awal-awal buat teman-teman yang mulai menulis gitu, membuat buku. Memang salah satunya yang paling bagus itu cari idenya itu yang deket-deket dengan keseharian kita ya. Kalau bisa apa true story ya nggak apa-apa juga, malah lebih enak ya kan kita menguasain itu. Nah itu keren banget. Iya, betul. Terus kamu rencananya mau bikin ini ya apa bersambung ya ceritanya ya? Bersambung kisahnya Mm-mm. kisahnya si anak ini gitu ya ceritanya kan. Jadi apa namanya dia baru yang pertama part one-nya itu dia baru cerita bagaimana Mm-mm. proses dia dari bosan sampai dia mendapatkan satu brand yang namanya Facioli. Jadi Facioli itu bahasa Rusia ya, yang artinya Mm-mm. cheerful. Jadi dia selalu pingin bikin orang cheerful dengan apa yang dia jual. Nggak mesti tanaman sih apa aja, tapi kebetulannya Mm-mm. uh, Mm-mm. kepikirannya tanaman gitu. Jadi udah jalan tuh tanaman, dia jual tanaman sama hasil-hasilnya. Jadi termasuk uh, Mm-mm. apa namanya teh dari kembang telang gitu kan juga itu kan dari hasil dari Oh, tanaman, oke bibit oke oke. dari bibitnya Mm-mm. juga gitu-gitu seperti itu. Jadi baru sampai Wah, situ. Jadi keren banget. rencananya part 2 itu adalah apa cerita-cerita saat bisnisnya tuh udah jalan. Ya masih sedikit sih baru dari Wah, Oktober kemarin kan. tapi nggak tapi apa-apa, nggak fun, apa-apa. tapi fun. Nah, yang penting anaknya juga memang menjalaninnya dengan fun ya, Mbak Brit ya. Karena ya Iya. dari usia kecil kalau sudah dibiasakan untuk berpikir lebih apa ya, lebih jauh ke depan itu memang bagus banget ya. Jadi udah berpikir untuk berbisnis, belajar bisnis, belajar juga untuk berbagi sama orang lain gitu. Karena nggak semua anak di usia segitu mikir kayak gitu ya. Mungkin masih mikir yang lain gitu. Jadi keren banget nih. Ya, mudah-mudahan Oh iya, Mbak menginspirasi Brit. para pembaca Mm-mm. kalau udah jadi bukunya. Iya, iya, benar, benar, benar. Semoga juga menginspirasi teman-teman yang lain ya. Apa didikannya oke banget nih, Mbak Brit. Emang kamu biasanya Alhamdulillah. apa apa nih ya yang biasa kamu apa ya sharing ke anak-anak tentang tentang ini, Mbak, tentang berbagi hati ini, Mbak. Oh iya, jadi kan kebetulan anak-anak itu dua-duanya udah belajar membuka hati. Eh, jadi awalnya saya duluan sih yang pasti ya membuka hati. Jadi Mm-mm. pertamanya itu ya ini kan sejenis kayak meditasi ya, meditasi. Tapi kita Mm-mm. mengaktifkan hati non fisik kita. Karena sejatinya kan sebetulnya Tuhan itu memberikan apa namanya piranti yang luar biasa pada Mm-mm. manusia yaitu otak dan hati. Nah, tapi Mm-mm. penggunaannya seringkali dalam kehidupan itu nggak seimbang. Jadi banyak otaknya lebih kuat tapi lupa mengaktifkan hati kita. Nah, sedangkan bukan fisik atau liver ya sebutnya ya, tapi ini adalah hati spiritual.
Jadi non fisik kita yang ada di rongga dada ini, nah disitulah kita belajar untuk mengaktifkannya dengan cara menyentuh hati kita, kemudian senyum manis lepas ke hati kita, nah seperti itu. Sehingga uh, menjadi balance penggunaannya antara hati dan otak dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira gitu sih. Dan itu berpengaruh banget untuk anak-anak juga jadi nggak tantrum ya. Ada beberapa anak kan yang suka tantrum ya. Kemudian mereka juga pasti lebih sabar, lebih manis senyumnya yang pasti karena kan kita juga mengajari bagaimana tersenyum dari hati, tersenyum kepada orang lain dengan hati, kira-kira gitu. Oke, aku kemarin memang ikut 2 sesi ya untuk itu, baru 2 sesi kan Yeah. masih 5 sesi ya. Itu kan Yeah. orang dewasa ya, Mbak Brit ya. Kalau untuk Yeah. anak-anak itu ngajarinnya gimana, Mbak? Apa sama metodenya sama seperti orang dewasa atau bagaimana ya? Kalau Karena pengalaman mungkin nih teman-teman pribadi, mau ya. mau itu ya, mau seperti itu juga mungkin anaknya mau dikasih sosialisasi untuk hati juga kan. Seperti apa, Mbak? Ya, kalau pengalaman pribadi saya tuh sebetulnya mengajar anak-anak tuh jauh lebih mudah kalau menurut saya. Oke. Karena Lebih mudah ya? anak-anak itu, iya, karena penggunaan otaknya belum terlalu dominan gitu. Jadi mereka Oke, itu oke, justru oke. malah mungkin secara natural tuh masih menggunakan hati mereka. Cuman kan mungkin belum Mhm, disadari ya, sadari bahwa mhm, punya hati. Kemudian kita ajak untuk sentuh hati, senyum manis lepas ke mhm. hati gitu ya. Lebih santai. Nah, tubuhnya juga masih lebih santai dibanding orang dewasa sebetulnya. Karena belum banyak mikir Iya. juga, belum banyak Mhm, maunya, mhm, belum mhm, mhm, sibuk yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi mhm, mhm. justru malah kalau pengalaman pribadi saya udah lebih gampang gitu ngajar anak-anak. Jadi kalau untuk anak saya yang besar, ya kalau dia Mhm. sih mungkin awalnya dimulainya bukan dari membuka hati, tapi dia diawalinya dengan self healing. Nah, self healing, Oh, kemudian self healing. ada self healing tapi pakai hati juga sama. Mhm, mhm. Kemudian dilanjutkan dengan membuka hati itu level SD dia sudah mulai. Terus kemudian ikut natural walking juga. Itu mirip sama miracle walking yang Mbak Penny ikut ya. Nah, Mhm, ini mhm, mhm. natural walking waktu dia usia 7 tahun. Sekarang udah 14 tahun, mau 15 tahun yang gede. Terus yang kecil ikut tuh lebih cepat lagi dia membuka hati dari umur 4 tahun. Jadi dia combine Oke. membuka hati plus self healing itu sekitar 4-5 tahun. Jadi TK tuh dia udah mulai ikut gitu. Itu yang kalau yang Mbak rasakan sendiri itu pengaruhnya apa nih, Mbak, buat anak-anak, Mbak? Kalau buat anak-anak pasti jauh lebih sehat itu tadi, jauh Lebih lebih sehat. sehat, jauh lebih sabar, eh, apa ya namanya, kemudian emosionalnya bagus sih ya kalau saya lihat gitu. Oh, oke, Terus oke, oke, kemudian oke. empatinya juga besar kepada orang lain Mhm, gitu. Jadi kemudian kalau ada mhm. orang yang membutuhkan bantuan tuh kayak nggak usah dimintain tolong tuh kayak ringan tangan untuk membantu ya kayak gitu. Jadi nggak usah dibilangin tolong dong si ini mau dibantu gitu. Kalau yang Mhm, saya mhm. lihat tuh mereka tahu gitu lebih sensitif. Oh iya si ini butuh dibantu. Jadi kita harus gimana gitu. Wah, positif banget Gitu. ya kegiatannya. Iya. Nah, kalau kalau misalnya kalau yang dewasa kan ini ya, kemarin Oh ini ada yang saya tanya ya. kenalnya kenapa? Oh, oh ya, Kapan waktunya sebelum untuk ya self oke. healing? Oh oke oke. Oh, oke. Nanti yang informasi Betul. saya mungkin untuk self healing saya nggak hafal jadwalnya ya ini dengan siapa Pak Dita Mhm, ya. Karena ini kan ada panitianya sendiri dan itu bentuknya mhm. workshop kayak kelas gitu. Jadi nanti pertanyaannya mungkin dikumpulkan dulu. Nanti saya informasi ke Mbak Penny ya mengenai jadwal workshop self Boleh, boleh, healing boleh. ya. Ya. Mm-mm. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau lebih tahu tentang apa ini kelompok membuka hati ini bisa tanya saya nanti biasanya kan Mbak Brit juga kasih infonya ke saya juga nih nanti bisa Iya, saya sampaikan lagi atau bisa betul. juga ke Instagramnya Mbak Brit ya yang di Bitco Iya, itu ya atau mau mungkin langsung ke KSH-nya. langsung ke natural way of living. Jadi Oh, natural way, Instagramnya apa tuh Mbak? ya Instagramnya apa? Instagramnya natural way of living.
Itu untuk Oh, yang kalau mau tahu oke. untuk self healing gitu. Nah, biasanya Self healing. Oke. self healing tuh memang diadakan rutin sebulan sekali Hmm. ya. Kemudian ini Hmm. masih diadakan secara online. Membuka hati juga workshopnya secara online juga ya sama. Hmm. KSH juga kelompok sosialisasi hati juga secara online. Nah, jadi nanti untuk info-infonya bisa lihat di Natural Way of Living untuk self Hmm. healingnya dan membuka hati, jadwal-jadwal lokakarya. Kemudian untuk kelompok sosialisasi hati bisa cek di Instagramnya ksh.hati. KSH.hati. Dipta mesti Mm-mm. ikut nih. Karena kemarin aku nyobain ya. Aku ikut yang Miracle Walking. Terus aku ikut yang kemarin juga 2 sesi, baru 2 sesi ya, yang membuka hati itu enak banget Dipta. Jadi kayaknya kamu perlu cobain juga. Nanti bisa hubungin Mbak Brit ya. Nah, Oke, boleh. eh tadi saya mau nanya apa ya? Oh iya Mbak, yang tadi yang buat anak-anak ya, karena mungkin kalau yang Saya dewasa nggak backlight kan, Mbak? tadi Saya nggak nggak backlight ya, nggak backlight. apa-apa ya? Backlight nggak? Nggak kan? Oh, kayaknya enggak sih Mbak, nggak apa-apa, Nggak, kelihatan kok. aman ya? Oke, siap. Oke, aman-aman. Iya, kalau yang dewasa kan tadi bisa di ksh.hati atau di Natural Way of Living ya. Nah, kalau Iya. yang anak-anak itu apakah ada kelasnya tersendiri atau gabung dengan orang dewasa atau gimana, Mbak? Anak-anak tuh biasanya ada khusus ya, sesi khusus. Kalau yang Mbak Penny, Khusus. Oke. kelompok sosialisasi hatinya kan untuk umum. Jadi siapa aja boleh ikut Iya. dan kebanyakan orang dewasa. Mm-mm. Nah, kalau yang untuk Mm-mm. sesi khusus tuh ada yang khusus remaja, ada yang untuk anak-anak, ada yang khusus Oke. untuk universitas tertentu. Nah, sekarang yang lagi jalan tuh yang khusus itu dari BINUS. Jadi memang Mm-mm. apa peserta-pesertanya itu dari apa pegawai sama dosen-dosen BINUS gitu. Nah, kalau yang untuk anak-anak, kalau memang ada yang berminat, nanti bisa dibukakan sesi khusus untuk anak-anak nih, kelompok sosialisasi Oh hati nih. gitu. Boleh Oke, dikumpulin gitu. oke. Heeh. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman ada berapa orang, misalnya minimal berapa gitu, bisa hubungin Mbak Brit gitu untuk bikin sesi tersendiri ya untuk anak-anak gitu, Mbak. Boleh nanti saya teruskan kepada tim kelompok sosialisasi hati untuk Oke. apa namanya dibukakan kelas khusus khusus untuk anak-anak ya. Tapi memang cukup Gitu. Oke. challenging ya kalau belajar hati online untuk anak-anak memang cukup challenging. Cuman Iya. nanti bisa Itu kita pernah belum? bicarakan Oh, sih. udah pernah belum, Mbak? Kalau untuk anak-anak udah pernah online belum? Kalau untuk online sih belum pernah Belum. ya untuk anak-anak sih Hmm. ya biasanya offline. Yang Iya, offline tuh iya. sebelum pandemi itu banyak tuh di Mm-mm. kelas kayak gitu. Tapi kalau Mm-mm. untuk yang online baru ada yang versi remaja tuh baru ada tuh. Oh, remaja. Remaja tuh Oke, berarti oke. berapa ya? Kelas 6 ke atas SMP ya mungkin masuk ya? remaja ya. Ya Ah, kelas 6 akhir ke atas atau ke oh, SMP kelas ya 6 mungkin akhir. ya. Ya kelas 6 Mm-mm. akhir atau SMP ke atas lah itu hitungan remaja. Tapi kalau untuk anak-anak sih saya kira belum ada ya sesi khusus. Tapi nanti kalau memang mau dibikinkan khusus buat anak-anak, saya bisa bantu bicarakan kepada tim KSH-nya sendiri. Ah, itu teman-teman. Nah, udah dibukakan jalan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang perlu nih untuk apa tadi ya, bisa self healing, bisa juga membuka hati. Nah, itu bisa hubungin Mbak Brit. Coba ada pertanyaan lagi nggak ya sebelum saya tadi tanya-tanya lagi? Wah, kok tahu ya, Kak? Kapan waktunya untuk self healing? Oh, tadi udah ya. Udah. Rutin. Biasanya rutin ya, Mbak Brit ya? Ya, jadi kalau workshopnya sih rutin kurang lebih ya, Mm-mm. kurang lebih 1 bulan sekali itu ada. Nah, Mm-mm. kemudian kalau Mm. sudah ikut workshopnya, nanti ada latihan bersama rutin untuk self healing diri sendiri atau mungkin self healing Mm-mm. orang lain, jarak jauh maupun jarak Oke. dekat, kayak gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, iya. Yang kemarin saya ikut berarti yang latihan bersama ya, yang Miracle Walking itu ya, Mbak Brit ya? Ya, miracle walking itu jalan Hmm. bersama. Jadi bagaimana Hmm. menggunakan apa namanya otot-otot kita dengan benar saat berjalan. Hmm. Karena Hmm. setiap langkah itu memiliki self healing buat kita sama tuh. Balik lagi ke self Hmm. healing. Jadi Hmm. tubuh kita tuh memiliki kemampuan regenerasi sel yang luar biasa. Tapi karena Hmm. sikap tubuh kita, cara berjalan kita yang salah sehingga menghambat regenerasi sel yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Nah, itu sebabnya kita adakan komunitas Miracle Walking untuk umum, siapa aja boleh ikut dari anak-anak sampai lansia, supaya tahu bagaimana berdiri yang benar, melangkah yang benar, sehingga Betul, betul. langkah sehari-harinya pun itu bisa menjadi lebih baik, bagus untuk
kesehatan tubuh maupun ketenangan pikiran. Nah, itu aneh lagi kan. Oh, Jalan kok pikiran heeh, tenang itu gimana iya. gitu ya. Apa hubungannya ya gitu? Apa hubungan? Mungkin teman-teman ini bingung ya, apa hubungannya jalan sama ketenangan pikiran ya gitu. Saya kasih analogi dikit nih, jalan dikit ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya punya ini anggrek ya. Sudah mau protol tapi contoh aja ya. Saya punya anggrek. Jadi Mm-mm. anggrek itu Mm-mm. kalau dari batang yang paling bawah, kalau saya goyangin, Mm-mm. itu sampai ujung bunga yang paling ujung itu juga goyang kan? Iya, Betul nggak? goyang. Nih, saya goyangin yang Betul, betul. batang paling bawah nih. Nih, goyang semua kan? Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi saat kita Mm-mm. jalan yang nggak betul, itu berpengaruh sampai ke pikiran kita. Itu analoginya seperti tumbuhan. Tubuh kita gitu. Karena apa? Tubuh kita tuh satu Mm-mm. kesatuan. Jadi tubuh kita itu Mm-mm. bukan kayak Lego yang bisa dipasang-pasang, terus kemudian Mm-mm. bisa dilepas-lepas gitu. Jadi misalkan kalau dilepas tuh kakinya yang jalan nggak bener, tapi badannya baik-baik aja atau kepalanya fine-fine aja. Enggak, kita bukan kayak Lego. Tapi ini adalah satu Mm-mm. kesatuan gitu. Mm. Seperti itu. Oke, oke, Jadi oke. menarik ya. Iya, menarik banget. Karena saya juga baru tahu ya dari cara jalan itu bisa mempengaruhi satu badan gitu. Waktu awal saya ikut juga eh, sebenarnya apa sih kan saya kan Mbak Briti pertama ajak ya di grup tuh mau ikut nggak gitu. Boleh deh, boleh gitu. Saya coba ya gitu. Terus pas yang Zoom yang kebetulan waktu itu saya ikutnya yang sudah ini apa bersama ya latihan bersama gitu. Yang pertamanya saya tidak ikut karena bentrok jamnya. Bentar Nah waktunya, iya. pas pas yang ikut di latihan bersama itu memang banyak ya yang punya keluhan apa di dengkul atau keluhan di pinggang atau di punggung, tulang tulang punggung gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang melakukan ini untuk apa ya memperbaiki postur, memperbaiki apa ya kesehatannya juga ya. Karena kalau menurut Mbak Bri tadi dari cara kita berjalan itu bisa memperbaiki apa struktur tubuh, terus Iya, memperbaiki juga postur, self heeh. healing kita gitu. Benar Iya, nggak Mbak? betul, betul. Mengaktifkan titik-titik refleksologi, titik-titik meridian, kemudian memperbaiki Mm-mm. postur tuh pasti, kemudian menenangkan Mm-mm. pikiran, membuat hati bahagia, jadi mood booster juga. Itu aneh banget deh. Oke, Tapi oke. itu nyata memang, Mm-mm. itu nyata Iya banget. benar Oh, ini benar benar. ada Saya kan nyobain juga. Mbak Nadia Febina baru join, dia salah satu instruktur Miracle Walking juga. Halo Halo, Mbak. Mbak Nadia. Salam kenal. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lokakarya self healing itu Hmm. berbayar. Iya, jadi kalau untuk lokakarya itu pasti kita Mm-mm. berbayar karena memang Oke. itu jangka waktunya adalah full day seminar ya, modelnya seperti itu. Cuman sekarang karena Mm-mm. pandemi jadi modelnya apa namanya lewat Zoom meeting dari jam Mm-mm. 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, itu ada Oke. level-levelnya. Jadi begitu selesai satu hari itu udah masuk level satu, besokannya hari Mm-mm. Minggunya level 2 dan seterusnya, nanti minggu depan apa bulan berikutnya nanti ada level 3 dan sebagainya untuk self healing. Oh gitu. Nah, sedangkan membuka hati itu Untuk levelnya self healing itu apa durasinya berapa sesi Mbak? Untuk self healing self healing sendiri. itu sampai 3A ya. Sampai 3A. Mm-mm. Sampai 3A. Oke, Tapi oke. kita juga ada yang baru rahasia penyembuhan alami namanya lokakaryanya itu sampai level Oh, 6. menarik. Seru Oke, lah itu pokoknya. Zoom juga, Mbak? Zoom, Online juga semua kan? Zoom. Wah, Semuanya teman-teman Zoom. nih boleh boleh dicoba juga ya yang mau ikutan self healing atau mau mungkin tadi kalau yang untuk yang latihan bersama juga bisa ya Mbak Brit ya. Boleh, bisa. Itu dia ada Mm-mm. Instagramnya juga, Mm-mm. @miraclewalking.id. Bisa di-follow, jadi nanti Wah, tahu saya kapan. tulis dulu ya. At Boleh. Miracle Ini soalnya Walking. Instagramnya banyak, jadi boleh nih Oh, oh, untuk betul. untuk Saya catat dulu di sini ya, biar teman-teman nanti bisa Miracle Walking. Oh, ini ada nih.
Kuning ini ya Mbak Ya, ya, iya, miracleworking.id. betul. Ini MW salah ya, satunya lambangnya MW. MW. Nah itu, Miraclewalking.id itu ada terus setiap hari Minggu jam 8 pagi online. Jadi saya catat dulu deh. mau dari negara manapun, mau dari kota manapun, kami Oh, sangat welcome untuk oh, apa namanya ikut Miracle Walking. ini Waktu itu banyak dari kita tempat lain ya Mbak ya? Dari negara lain juga ya? negara lain ada. Jadi waktu Miracle Walking, waktu saya bantu Mas Nino sebagai instruktur di situ, ada dari Perth ikut, terus dari Singapura ada waktu itu. Ya kayaknya dari dua itu ya, dari dua tempat itu. Selain yang di luar Oke, oke. Indonesia, tapi kalau dari Indonesia dari mana-mana sih, nggak hanya dari Jakarta. Jadi Oke, lebih oke. luas jangkauannya untuk bisa Iya kan, belajar kalau online melangkah memang dengan lebih benar. enak lagi ya. Kalau online memang bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Nah, Betul, Mbak Brit betul. ya. Dan Oke, kita ada oke, oke. rekaman YouTube-nya juga. Nanti Mm-mm. bisa saya Oh, share ke YouTube ya, YouTube. Mbak Penny. Ya, YouTube-nya rekaman YouTube. gimana Mbak? YouTube-nya, YouTube-nya buat aduh, temen-temen nih saya di. nggak hafal nih. Mungkin Mbak Nadia bisa bantu. Waktu itu yang direkam YouTube itu pas sesinya Mbak Nadia Oh iya, tuh, Mbak Nadia ya. YouTube live-nya. Mbak Nadia boleh bantu type di ya untuk Hmm. Atau YouTube itu kali live-nya. ya, kata kuncinya aja kali ya. Kalau di YouTube kan kadang kita suka cari dari kata kunci apa gitu ya. Oh, boleh cari Enggak. di channelnya Miracle Walking aja kalau mau. Oh, berarti Iya. berarti teman-teman kalau misalnya mau tahu dari YouTube-nya bisa di Miracle Walking. Nah, Iya, itu di kayaknya Miracle Walking aja. eh banyak banget ya kegiatannya Mbak ya, ya dari satu kelompok ini jadi ada yang Miracle Walking, ada self healing gitu. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Iya, Tapi ya kalau itu bingung nih semuanya nanti bisa tanya-tanya ya. boleh Bisa boleh itu tanya-tanya semua ke di bawah Mbak satu Brit. payung yang sama sih Mbak. Jadi itu Oke, oke. di bawah Natural Way of Living. Jadi ada Oke. websitenya. Kita mungkin kalau bingung Mm-mm, bisa buka websitenya Natural Way of Living. Kemudian ada mm-mm. Instagramnya juga Tulis nih. gitu. Mm-mm. Natural Way of Living. Natural way of living. Ah, ya. Nanti disambung aja semua ya. Natural way of living. Nah, kayaknya itu ada Iya, websitenya juga ya, teman-teman ya. ada Wah, websitenya ini ada. ada yang say hi nih, Mbak Brit. Oh, Hai, salam dari belakang. Martial di. Oh, Hai, Bu hai. Tina. Mbak Selamat Tina, sore, Bu Tina. Teh Tina, apa kabar? Kenal ya, kenal ya. Kenal-kenal ini kakak kelas saya. Jauh nih, Waduh, jauh, senior. jauh. Hormat dulu. Jauh dia di Bontang nih katanya. Iya. Jadi ya ini kakak kelas saya zaman sekolah luar biasa sekali. Apa namanya? Jadi tadi saya sempat last minute share di Facebook. Ternyata Teh Tina membacanya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teteh. Senang sekali. Iya, oke, oke, positif banget nih komunitasnya. Buat teman-teman nih salah satu komunitas positif juga nih. Jadi teman saya ini memang sudah aktif di sini udah lama banget ya Mbak Brit. Udah berapa lama kamu di kelompok ini Mbak? Kelompok sosialisasi hati mungkin dari tahun 2009 udah mulai ikut pelatihan jadi pembimbing. Mm-mm. Saya pertama kali belajar membuka hati itu tahun 2006. 2006. Iya, 2006 kemudian melamar jadi pembimbing dari tahun 2009, tapi waktu itu masih ngajar offline, jadi apa ngajar di kantor. Ini kan komunitasnya informal ya untuk kelompok Iya, sosialisasi iya. hati. Kemudian panggil ibu-ibu, teman-teman dari sekolahan anak-anak untuk belajar hati, panggil ke rumah ya sambil apa ya, sambil arisan, sambil apa, tapi kita belajar Sambil hati gitu dan ya silaturahmi ya. Oke, sambil oke, oke, benar. silaturahmi. Kalau nggak gitu kan nggak ketemu ya, sibuk sendiri semuanya Betul, gitu. betul, betul. Terus kemudian saya juga ngajar di kantornya teman saya juga seminggu sekali ya setiap pulang kantor menyempatkan Mm-mm. diri untuk membantu orang membuka hati lebih baik lagi. Nah kemudian datanglah pandemi ini ternyata tidak menyurutkan semangat kita-kita sebagai pembimbing untuk membimbing hati. Jadi kami adakan dari tahun lalu adakan online dan ternyata luar biasa yang join itu cukup banyak ya sampai ribuan gitu dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau dari dalam negeri kita sebutnya kelompok sosialisasi hati yang memang sudah ada dari tahun 2008.
Dan luar negeri itu, untuk luar negeri itu open heart for everyone. Jadi di IG live ini kalau memang ada yang saudaranya atau temennya gitu ya tinggal di luar negeri, bisa join di open heart for everyone dan bisa menyesuaikan dengan time zone para pembimbing dari negara-negara lain gitu. Oh, oke. Itu ada di berapa negara, Mbak? Yang di luar negeri ini? Oh, cukup Ada banyak di ya. mana aja? Di mana ya, kelompok sosialisasi hati di Eropa ada ya, di Hmm. Belanda ada, Jerman, terus Oke, UK oke. ada, Amerika, Rusia juga sudah Oke. mulai ada ya. Lumayan sih banyak ya. Singapura, Malaysia Hmm. sudah mulai tersebar sih. Bagus ya, karena memang kita mau menyebarkan yang positif ya, Mbak. Jadi semoga bisa tersebar juga ke seluruh dunia nih. Visi misinya kan bagus juga ya buat teman-teman. Iya, Saya doain betul betul. semoga sukses deh natural way of living ini karena bagus banget. Saya aja yang baru 2 kali ikut aja udah merasakan apa ya? Jadi lebih tenang ya. Kalau kemarin saya belajar kan membuka hati kayak semacam ini ya Mbak meditasi juga ya atau nanti Betul. memang ada meditasinya ya. Kalau Iya, yang saya rasakan kemarin memang masih dalam taraf belajar kan saya Mbak. Jadi saya happy banget karena eh, biar bagaimanapun ibu rumah tangga juga sibuk banget ya Mbak ya. iya, tidak bisa meskipun dipungkiri kalau meskipun itu. di rumah aja iya meskipun di rumah aja itu perlu juga gitu itu juga bisa jadi bagian dari me time juga sih kalau menurut saya karena eh dalam sehari-hari itu mungkin ya kita jarang banget gitu ya bisa bisa ngobrol sama hati kita sendiri gitu ya. Meluangkan waktu atau menyisihkan waktu untuk lebih dekat dengan hati kita yang ternyata itu bisa juga membuat stress release, bisa juga untuk tadi menyembuhkan bahkan ya. Jadi kalau menurut saya ini cocok banget buat kita semua ya, buat anak-anak, buat orang dewasa untuk mulai melakukan ini juga. Jadi seperti yang kemarin di latihan kan Mbak Brit juga bilang ya, sebaiknya kita memang melakukan ini dalam sehari itu sekali 2 kali ya, Mbak Brit. Ya, Habis bangun betul. tidur dan kalau Pak Weca bilang habis pulang kerja, Iya. mandi, nanti luangkan waktu dulu sebentar untuk berbicara dengan hati kita, untuk tersenyum dengan hati kita gitu, Mbak Brit. Betul Wah, sekali, betul. saya gembira banget bisa ketemu kamu Mbak Brit. Meskipun online ya, kita ketemunya online belum pernah ketemu tatap muka, tapi apa ya? Ternyata memang kalau kalau kita yang dicari memang yang positif, yang ketemu juga positif-positif juga ya. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah memang bisa saling ini ditemukan ya, berbagi ilmu. betul. Betul, betul berbagi ilmu, berbagi ini kan juga kayak pengalaman juga ya karena kita juga sendiri mengalaminya gitu. Dan Betul. mungkin bisa juga dipraktekin juga buat teman-teman. Jadi saya juga senang banget bisa bergabung di kelompok hati ini. Buat teman-teman yang misalnya memang mau bergabung, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bisa hubungi Mbak Brit atau langsung di Instagramnya kelompok sosialisasi hati atau Natural Way of Living ya Mbak Brit ya. Iya. Instagram yang kelompok sosialisasi hati namanya KSH ksh.hati. Nah, KSH.hati. Oke. iya. Okay. Mau Thank you banget dituliskan nih di Mbak Brit. sini? Oh iya, boleh boleh. Atau enggak nanti kita mungkin teman-teman ada yang lihat rekamannya juga ya, nanti saya Oh, taruh di oke. situ deh ya. Di komen ya, bisa di Iya, komen. betul. Jadi Kalau di nanti sini kan kalau hilang ya. Heeh, betul. hilang, boleh-boleh. Jadi kalau mau Heeh. nanti di komen, Betul bisa betul. daftar ke DM-nya ksh.hati. Jadi nanti Betul dari betul. tim KSH-nya akan mengarahkan ke kelompok-kelompok yang lain. Karena kan Betul. kelompok sosialisasi hati itu terdiri dari 5 sesi ya, satu paketnya. Mm-mm. Jadi dan kita memiliki beberapa kelompok di situ. Jadi nanti bisa diatur masuk ke kelompok mana. Nah, kalau Mbak Penny kan masuknya ke kelompok saya nih. Sampai Iya, betul. mudah-mudahan nggak bosan lihat saya sampai 5 sesi Enggak ke lah, depan. Mbak. Enggak bosan, Mbak. Tenang aja. Oke, syukurlah. karena
Karena enak banget Mbak, apa buat teman-teman yang sibuk seharian gitu. Meskipun ibu rumah tangga atau atau bekerja gitu. Kalau menurut saya mesti coba deh. Karena kalau nggak dicobain nggak tahu nih gitu. Kalau mungkin teman-teman nggak percaya si Penny ngomong apa gitu. Tapi kalau Iya. kalau misalnya teman-teman apa mau cobain, mau lebih rileks, lebih tenang, lebih kalau menurut saya lebih positif lagi ya di kesehariannya bisa cobain deh ini teman-teman. Jadi bagus banget. Nggak ada salahnya untuk mencoba karena di sini juga komunitasnya positif banget, Mbak Brit. Alhamdulillah. Mbak Brit, thank you banget ya sudah mau hadir nih, udah meluangkan waktu meskipun tadi dari kantor nih belum belum istirahat ya. Aduh, sorry banget nih. Nggak Saya nggak apa-apa. mau Seneng berlama-lama lagi banget. nih biar Mbak Brit Nggak apa-apa. bisa istirahat ya. Iya. Thank you so much. Kita ketemu lagi nanti di kelas ya Mbak, atau nggak di Oh Zoom iya, ya? ketemu di kelas, kelas Zoom maksudnya hari Senin jam 8 malam ya Mbak. Untuk sesi 3, Mbak Penny Oke, udah masuk sesi 3 loh, keren deh. terima kasih. Masih belajar Mbak. Thank you so much juga buat teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga obrolan kita ini bisa berguna nih buat teman-teman. Semoga juga teman-teman sehat selalu. Mbak Brit juga. Amin, Dan sama-sama. Mbak have Penny a juga nice sehat selalu. weekend. Ya, you Terima kasih too. Have Mbak. a nice weekend buat semuanya. Mbak Penny keluarga, terima Thank you ya. kasih. Bye-bye. Bye Mbak. Bye teman-teman. Bye-bye.